Halo semuanya, kali ini konten bahas film di channel Freaker akan membahas film inspiratif. Film Long Live the King bercerita tentang perjalanan seorang bos gangster yang ingin berubah menjadi orang baik. Berbicara tentang gangster, tentu bayangan umum tentang mereka itu adalah sekelompok lelaki yang bertingkah kasar, suka berkelahi seperti preman dan bahkan dapat melakukan kejahatan. Mungkinkah gangster berubah menjadi orang baik bahkan dipercaya oleh banyak orang? Bagaimana kisahnya? Langsung kita ke filmnya. Pemeran dan karakter dalam film Long Live the King: Kim Rae-won sebagai Yang Sechol, bos gangster di Mokpo yang ingin berubah menjadi orang baik. Won Jin-ah sebagai Kang So-hyun, pengacara yang membela warga yang lemah dan tak berdaya. Jin Sun-kyu sebagai Jo Kwang-chun, bos gangster dan musuh Yang Sechol. Choi Gui-hwa sebagai Choi Men-soo, politisi licik yang mencalonkan diri sebagai perwakilan anggota Majelis Nasional, Kongres. Choi Mun-sung sebagai Hwan Bo-yun, mantan gangster yang dipercaya oleh warga. Ma Dong-seok sebagai Gwangju Brown Bear, pemimpin gangster daerah Gwangju. Film diawali dengan aksi demonstrasi pedagang pasar yang menolak untuk diusir. Pada aksi demo yang dilakukan oleh Kang So-hyun berserta pedagang pasar, bertemulah Kang So-hyun dengan Yang Sechol hingga beradu mulut, bahkan perdebatan berakhir dengan sebuah tamparan yang mendarat di pipi Yang Sechol. Anehnya Yang Sechol tidak marah menerima tamparan Kang So-hyun dan membuat Yang Sechol menarik mundur anak buahnya untuk tidak mengusir pedagang dari lokasi rekonstruksi. Tentu hal itu membuat Kang So-hyun bersama pedagang pasar senang atas kemenangan sementara mereka. Sementara pada Yang Sechol terlihat penasaran dengan sosok Kang So-hyun. 3 bulan kemudian, Yang datang lagi ke tempat pasar. Lalu Yang menyuruh anak buahnya untuk memesan makan agar diberikan pada pedagang pasar yang kebetulan juga ada So-hyun. Beralih pada malam hari di sebuah klub, di mana anak buah dari Yang sedang mengobrol satu sama lain dan membicarakan ketidaksukaan mereka terhadap cara bosnya menghadapi pedagang pasar. Mereka menganggap bahwa Yang sedang jatuh cinta pada So-hyun, makanya bos Yang begitu melempem untuk mengusir pedagang pasar. Keesokannya di tepi pantai, saat Yang bersama anak buahnya yang sedang memancing, So-hyun mendatangi Yang, memberikan uang pengganti atas makanan yang sebelumnya dibelikan oleh Yang. Tak lama Yang mengajak So-hyun ngobrol. Singkat cerita, So-hyun menyuruh Yang agar menjadi orang baik dan berhenti menjadi gangster, agar nanti Yang bisa bertemu dengan gadis baik pula. Karena terketuk dengan perkataan So-hyun, kemudian Yang menuju rumah makan nenek Makpo, untuk bertemu dengan Hwan Bo-yun, seorang mantan gangster yang sekarang menjadi pemilik resto, dan sebagian banyak hidupnya Bo-yun didedikasikan untuk mengabdi kepada masyarakat. Beralih pada So-hyun bersama para pendemo yang sedang mengobrol bahwa aksi yang mereka lakukan dikenakan biaya perharinya. Ketentuan tersebut merupakan kebijakan yang dibuat oleh Choi Men-soo, seorang politisi jahat di daerah Mokpo tersebut. Kembali pada Shin yang ternyata punya maksud dan tujuan untuk mendapatkan dukungan kepada kelompok mereka. Dan hal serupa juga dilakukan oleh So-hyun, untuk mendapatkan dukungan dari Bo-yun untuk melawan politisi Choi Men-soo. Keesokan paginya saat Yang bersama Bo-yun sedang sarapan, Yang berjanji kepada Bo-yun akan merubah sikapnya, serta menguatkan tekadnya untuk berhenti menjadi gangster. Bahkan Yang rela untuk membantu dan melakukan pekerjaan yang sama dengan Bo-yun, yakni mengurus restoran tersebut. Tentu perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Yang, membuat So-hyun salah tingkah. Keesokan harinya saat Yang sedang perjalanan menuju restoran Mokpo menaiki bus, tak disangka kejadian naas terjadi pada bus yang dia naiki, di mana bus mengalami kecelakaan dan membuatnya harus terjadi ke dalam sungai bersama supir bus yang tak sadarkan diri yang coba Yang selamatkan.
Aksi heroik tersebar luas di televisi, serta aksi yang mencoba menyelamatkan sopir tersebut mendapatkan pujian dari saksi mata di sana. Berita tersebut nampaknya membuat So Hyun tampak khawatir. Kejadian yang hampir membuat Yang mati itu, tak membuat tekadnya redup, untuk tetap melakukan pekerjaan di restoran Mokpo milik Boyun. Tak berselang lama, restoran Mokpo didatangi banyak stasiun TV untuk mewawancarai Yang. Yang dalam sekejap menjadi buah bibir masyarakat sebagai pahlawan. Popularitas Yang tentunya membuat pihak Choi Men-soo ketar-ketir, karena publik mengetahui bahwa Yang berada di pihak Boyun. Selain itu, angka elektabilitas Boyun dalam pemilu mengungguli Choi Men-soo. Tentu semua hasil dari angka elektabilitas Boyun itu dikarenakan popularitas yang tak ada hentinya menjadi perhatian, terutama di media sosial. Scene akan berlanjut pada Jo Kwang-chun bersama anak buahnya, yang berencana akan menyerang Boyun yang sedang berjalan bersama So Hyun. Mereka mulai menyerang Boyun, tak luput So Hyun juga menjadi incaran penyerangan itu. Mereka berhasil menusuk perut Boyun dengan pisaunya, membuat Boyun lemas tak berdaya. Sesaat setelahnya, tak lama, yang tak sengaja melewati jalan itu melihat penyerangan terhadap Boyun dan So Hyun. Yang berniat menangkap penyerang itu, tapi dia harus kecewa, karena penyerang itu bisa kabur tanpa jejak. Keesokan harinya, di rumah sakit tempat Boyun dirawat. Tak disangka lawan pesaingnya dalam pemilu, Choi Men-soo, datang menjenguknya. Berpura-pura tidak tahu apa-apa. Sungguh licik ya guys. Padahal Choi Men-soo yang menyuruh Jo Kwang-chun beserta anak buahnya melakukan penyerangan itu. Di lain sisi, Yang bersama anak buahnya menyadari bahwa pelaku penyerangan terhadap Boyun merupakan perintah Choi Men-soo. Karena salah satu lawan licik dalam pemilu hanya Choi Men-soo, Yang pun menyuruh anak buahnya untuk mencari 3 pelaku penusukan terhadap Boyun, yang kabarnya sudah melarikan diri ke luar negeri. Dalam keadaan terbaring lemas selesai penusukan yang dilakukan oleh lawan pemilunya, Hwan Boyun bersama tim pemilunya memutuskan menunjuk Yang sebagai mengikuti pemilu sebagai pengganti Boyun. Keputusan Boyun beserta timnya sudah bulat, karena kondisi Boyun yang harus tetap istirahat dalam kurun waktu 1 bulan, maka pilihan terakhirnya, Yang harus menggantikannya. Yang merasa bingung dengan keputusan hal tersebut, bagaimana mungkin seorang gangster terjun dalam dunia politik. Kemudian Sen beralih di hari kampanye pemilu daerah Mokpo, setiap kandidat mulai kampanye pencalonannya. Tidak ketinggalan, Yang membulatkan tekadnya, maju sebagai pengganti Boyun. Setiap usaha pasti banyak rintangannya. Begitulah yang dialami oleh Yang di hari pertama dia berkampanye. Saat kandidat yang lain dihadiri oleh beberapa masyarakat. Namun untuk pihak Yang, tidak ada yang menghiraukan kampanyenya. Namun Yang bersama timnya tidak putus asa atau menyerah begitu saja. Bahkan dengan keinginan kuat dan perubahan baik pada dirinya, dia bahkan menulis sendiri persiapan untuk pidato kampanyenya. Tentu niat perubahan-perubahan Yang membuat So Hyun terkesan kepada tindakan Yang. Saat bersama tim pemilunya, Yang menerima telepon dari anak buahnya yang berhasil menemukan 3 penyerang penusukan yang dilakukan pada Boyun. Dan ternyata, anak buah Yang menemukan dan menangkap 3 penusuk itu ialah Ma Dong-seok, yang merupakan gangster daerah Gwangju, yang sangat disegani dan ditakuti oleh preman manapun. Tentu hal itu menjadi bom waktu untuk Choi Men-soo dan Jo Kwang-chun. Kembali lagi pada Sen yang didatangi oleh kandidat pemilu lainnya, yakni Nona No Gap-sun, yang menginginkan untuk menggabungkan partai mereka. Karena menurut No Gap-soo, Yang layak memimpin daerah Mokpo. Karena dia mengetahui keseriusan dan niat baiknya memperjuangkan hak-hak warga Mokpo. Nona No Gap-sun juga mengetahui bahwa Yang menjual kelab malamnya,
dan membantu membayarkan utang seorang gadis serta menyumbangkan harta kekayaannya untuk membantu warga yang kurang beruntung. Dari hal itu, tentunya Nona No Gapsun percaya, Yang mampu memberikan perubahan yang luar biasa untuk warga Mokpo. Tawaran itu pun diterima oleh pihak Yang. Kolaborasi antara Yang dan Nona No membuat presentase mereka naik pesat, hingga membuat kandidat yang lainnya, Choi Men-soo khawatir. Hingga akhirnya dia bersama penasehat politiknya, Han Men-sup merencanakan strategi untuk menjatuhkan Yang. Choi Men-soo mulai menerbitkan aib Yang saat 12 tahun silam, saat Yang masih menjadi gangster. Saat 12 tahun silam, Yang terlibat perkelahian untuk menguasai daerah Mokpo. Tentu berita itu menjadi hangat perbincangan di media, bahkan membuat tim kampanyenya terkejut dengan berita tersebut, termasuk So Hyun. Sosok wanita yang sangat percaya pada Yang. Kini, Yang sebagai calon pemilu dipertanyakan kemampuannya untuk memimpin daerah tersebut, karena latar belakang Yang sebagai seorang gangster. Selain berita itu, rencana kedua yang dilakukan Choi Men-soo bersama gangster suruhannya, Jo Kwang-chun, yakni menculik So Hyun. Penculikan itu dilakukan sebagai bahan pertukaran agar Yang bisa mengembalikan 3 anak buah Jo Kwang-chun, pelaku penusukan kepada Boyun. Ia tentu agar otak dari pelaku penusukan tersebut tidak terbongkar. Belum sempat menerima tawaran itu, Yang bertemu dengan si licik lawan pemilu, Choi Men-soo. Di depan awak media dan warga yang sedang berkumpul di sana, Choi Men-soo melakukan provokasi terhadap Yang dan berteriak melakukan pembelaan atas rumor yang beredar. Belum juga beneran dipukul, Choi Man-soo diving di depan awak media, seolah-olah Yang telah memukulnya. Yang mulai frustasi dengan keadaan perpolitikan tersebut, dia memutuskan untuk memprioritaskan menemukan So Hyun yang dibawa oleh Jo Kwang-chun. Dengan dibantu teman gangsternya, Yang berhasil menemukan tempat persembunyian Jo Kwang-chun. Akhirnya, Yang terlibat perkelahian dengan Jo Kwang-chun. Dengan kemampuannya sebagai ketua gangster yang sangat disegani dan ditakuti, perkelahian antara Yang dan Jo Kwang tentunya berhasil dimenangkan oleh Yang. Serta berhasil menyelamatkan So Hyun, wanita yang sangat dia cintai. Jo Kwang-chun pun diamankan oleh pihak berwajib. Keesokan harinya, atas penangkapan Jo Kwang-chun, terungkap semua, bahwa gangster yang terlibat dalam pembunuhan 12 tahun silam adalah Jo Kwang-chun. Serta, terungkap juga otak pelaku penyerangan terhadap Boyun adalah Choi Men-soo. Berita pun mencuat dan jadi perbincangan hangat, khususnya untuk daerah Mokpo. Dengan berita yang tersebar luas dan cepat, kepercayaan masyarakat terhadap kandidat Choi Men-soo mulai menurun, dan membuat presentase kemenangan Yang Secol meningkat. Scene beralih pada akhir masa kampanye, tampak ribuan pendukung Yang kali ini padat, menghadiri pidato Yang. Hari pemilihan pun tiba. Jutaan suara akan menentukan pemenang dari pemilu tersebut. Apakah Choi Men-soo, si politisi licik yang sudah menjabat 2 periode? Ataukah Yang Secol, gangster yang mendadak mendedikasikan hidupnya untuk warga Mokpo? Dan hasilnya, kemenangan untuk Yang Secol. Dari film ini bisa kita ambil pelajaran bahwa, masa lalu yang buruk tidak menentukan masa depan yang buruk jika ada keinginan yang kuat untuk berubah. Terima kasih buat yang sudah menonton video ini, silakan berkomentar jika punya kritik maupun saran aku bakal bahas film apa lagi. Jangan lupa like, komen dan subscribe. See ya!